Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Di video kali ini saya mendongeng alur cerita film Blade Trinity yang dirilis pada tahun 2004. Film ini merupakan angsuran ketiga dari franchise film Blade, gimana kisah selanjutnya. Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di Suriah, Irak, di mana kita diperlihatkan 4 vampir yang berpakaian tertutup mendatangi sebuah batu zigurat berumur ribuan tahun. Tujuan kedatangan mereka ke sini ternyata ingin membangkitkan sosok Dracula yang sudah tertidur selama puluhan abad. Setelah mencari-cari menggunakan alat pendeteksi suhu, mereka akhirnya menemukan sang Dracula. Namun di saat itu juga sang Dracula terbangun, lalu menyerang salah satu dari rombongan. Scene lalu berpindah ke 6 bulan kemudian, di mana Eric Brock aka Blade menjalani hari-harinya dengan berburu vampir di jalanan bersama mentornya yaitu Whistler. Di dalam perburuannya, Blade sengaja menabrak mobil yang ditumpangi oleh vampir. Setelah mobil itu terguling, salah satu vampir yang selamat kemudian keluar dari mobil, tetapi ia tidak bisa kabur karena mengalami luka di bagian selangkangannya. Blade lalu menembak vampir tersebut dengan peluru perak, namun anehnya dia tidak terbakar sama sekali. Ternyata pria itu bukan vampir melainkan budak vampir yang masih seutuhnya manusia. Dan tanpa Blade ketahui, ternyata tindakannya ini direkam oleh seorang wanita berambut cakmek yang bersembunyi di pinggir trotoar. Bersama dengan itu, polisi berdatangan. Blade pun segera pergi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat Blade kembali ke markas rahasianya, ia dimarahi oleh Whistler karena Blade melakukan kesalahan dengan membunuh seorang manusia. Namun bagaimanapun juga, Blade masa bodoh karena dia bekerja untuk vampir. Sementara itu, kantor FBI menerima pesan video dari wanita berambut cekmek. Video itu berisi tindakan Blade yang telah membunuh manusia dan menjadikan bukti kuat bahwa Blade melakukan kesalahan besar. Agen Ray Cumberland dan Agen Wilson lalu diturunkan ke lapangan untuk merencanakan penyerbuan terhadap Blade. Di sisi lain, wanita berambut cekmek ternyata seorang vampir yang melakukan pembangkitan Dracula di awal film. Dia bernama Danica Telos, pemimpin sakte vampir yang berbasis di perusahaan farmasi. Danica memiliki kakak laki-laki bernama Esser dan tangan kanan yang kuat bernama Jericho Grimwood. Danica kemudian menemui Dracula yang ia bangkitkan di awal film. Dracula tersebut memiliki kemampuan berubah bentuk menjadi berbagai macam manusia, termasuk berubah ke wujud manusia aslinya yang bernama Drake. Danica lalu memberitahu Drake bahwa kaum vampir atau rakyat keturunan Drake terancam punah karena adanya pahlawan manusia yang setiap hari membasmi para vampir tanpa lelah. Pahlawan itu tak lain lagi adalah Blade. Danica pun melakukan kerjasama bersama Drake untuk mengakhiri Blade selamanya. Di tempat lain atau tepatnya di stasiun bawah tanah, seorang wanita yang sedang menggendong bayi tiba-tiba didatangi oleh sekelompok vampir muda yang ingin memakan bayi tersebut. Namun ketika mereka berhasil merebut bayinya, ternyata bayi itu bukan bayi asli melainkan sebuah boneka. Si wanita lalu mulai melakukan serangan dengan pisau peraknya dan menunjukkan identitas aslinya sebagai pemburu hantu seperti Blade. Dan dia bernama Abigail. Sementara itu di markas Blade dan Whistler yang sedang nyantai di markas tiba-tiba disergap oleh pasukan FBI yang dipimpin oleh Agen Ray.
Dalam penyergapan tersebut, Whistler terluka parah. Hal ini membuat Whistler terpaksa harus melakukan bom bunuh diri sehingga Blade dapat melarikan diri dengan sangat mudah. Namun setelah bom meledak dan Whistler terbunuh, Blade malah berhenti karena tak kuat menahan kesedihannya. Blade lalu dikepung oleh pasukan dan dibawa ke markas FBI. Sesampainya di markas, Blade diwawancari oleh agen Ray dan Wilson yang mengungkapkan bahwa Blade bukan pahlawan, melainkan pembunuh berantai. Karena menurut data, Blade telah membunuh 1.800-an budak vampir atau manusia normal. Di saat itu juga, seorang psikolog bernama Dr. Vance datang. Dia meminta kedua agen FBI pergi dari ruangannya dan mulai menginterogasi Blade tentang pekerjaannya sebagai pemburu vampir. Dr. Vance tidak suka dengan Blade karena ternyata dia seorang budak vampir juga. Vance kemudian menyuntikkan Blade dengan obat penenang. Setelah itu, ia memberitahu para agen bahwa Blade ini mengalami gangguan kejiwaan sehingga Blade harus dibawa ke rumah sakit jiwa untuk sementara. Gak lama kemudian, Danica, Esther, dan Jericho datang dengan memakai seragam pihak rumah sakit jiwa. Rupa-rupanya, Vance telah bekerjasama dengan Danica untuk membuat rencana agar Blade bisa dipindahkan ke markas Danica dengan dalih memindahkannya ke rumah sakit jiwa. Sebelum mereka membawa Blade, tiba-tiba seorang pria berewokan muncul menyerang anggota FBI dan para vampir. Pria itu bernama Hannibal King yang datang ke sini untuk membebaskan Blade bersama rekannya yang ternyata adalah Abigail. Saat Hannibal, Abigail, dan Blade terkepung di lorong ruangan, Blade malah melarikan diri ke atas bangunan. Hal ini membuat Hannibal kesal dan harus menghabisi para musuhnya tanpa bantuan Blade. Singkat cerita, setelah mengalahkan sebagian musuh, Hannibal dan Abby mencoba melarikan diri dari kantor FBI. Namun mereka malah dikepung oleh puluhan polisi yang siap untuk menembaki keduanya. Di saat ini juga Blade datang dan alasan ia pergi ternyata untuk mengambil pedangnya. Ketiganya kemudian dijemput oleh mobil van tua yang dikendarai oleh teman Hannibal bernama Deck. Mereka lalu membawa Blade ke markas rahasia, di mana di sana terdapat anak kecil dan beberapa orang yang bekerja untuk memerangi vampir. Hannibal dan Abigail kemudian memperkenalkan diri mereka, yang mana Abigail ini ternyata anak dari Whistler, tetapi hasil dari hubungan wanita lain. Abby mengungkapkan bahwa tim ini dibuat oleh Whistler yang berfungsi untuk membantu Blade. Gak cuma itu, Hannibal juga ternyata mantan budak Danica yang memiliki dendam kepadanya. Hannibal kemudian memberitahu Blade bahwa Dracula telah dibangunkan kembali oleh vampir untuk membantu memerangi Blade. Mengetahui musuh Blade sekarang adalah Dracula, nenek moyangnya vampir, Blade pun membutuhkan senjata yang jauh lebih canggih. Ia lalu diperkenalkan dengan rekan pemburu vampir yang disebut Night Stalker. Di antaranya ada Hedgas, perancang senjata. Kemudian ada seorang ilmuwan buta bernama Summerfield. Dan terakhir ada Zoe, putri dari Sam. Sam menjelaskan bahwa dirinya sedang mengajarkan senjata biologis yang disebut sebagai virus Daystar. Virus ini secara khusus menargetkan vampir, yang mana jika virus ini masuk ke tubuh vampir, maka vampir tersebut akan mati total. Namun untuk membuat Daystar lebih sempurna lagi, Sam membutuhkan DNA vampir murni, yang tak lain lagi adalah DNA Dracula karena dia belum tercampur oleh generasi mutasi. Blade, Abigail, dan Hannibal kemudian mencari puluhan budak vampir untuk diinterogasi tentang keberadaan Dracula. Ketiganya akhirnya menemukan salah satu budak yang memiliki koneksi dengan Dr. Vance. Mengetahui bahwa Vance tidak beres, mereka pun pergi ke kantornya untuk menginterogasinya. Namun, saat mereka masuk ke ruang kerja Vance, mereka malah bertemu dengan Dracula yang baru saja memangsa Vance. Drake lalu meraih Hannibal dan menikam dadanya dengan pasak. Setelah itu, ia melompat dari jendela yang kemudian dikejar oleh Blade. Di
dalam pengejarannya, Drake menculik seorang bayi manusia dan mengancam akan menjatuhkannya jika Blade tidak goyang pargoy. Menyadari bahwa Blade pria sejati, Drake pun melempar bayinya, tetapi untungnya Blade berhasil menangkap bayi tersebut, sedang Drake hilang entah di mana. Blade dan Abby kemudian membawa Hannibal yang terluka ke markasnya. Selagi Hannibal memperbaiki lukanya, ilmuwan Som mengungkapkan kepada Blade bahwa dirinya telah menemukan laboratorium vampir di perusahaan farmasi biomedis. Gak cuma itu, Som juga mengunduh salinan pembelian terbaru mereka seperti jual beli gudal, obat cacing, obat kadas, dan obat patah hati. Mengetahui bahwa perusahaan itu mengarah ke Dracula, Blade dan Abby pun memutuskan untuk pergi menyelidikinya. Saat keduanya sedang mengintai dari luar perusahaan, mereka melihat seorang polisi lokal bernama Freddy. Ketika Freddy disambut oleh seorang vampir, Blade dan Abby muncul menerkam vampir tersebut. Setelah itu, Blade memaksa Freddy untuk membawa mereka ke dalam gedung, di mana di dalam gedung mereka menemukan gudang besar yang dipenuhi dengan manusia dalam keadaan tervakum. Semuanya ternyata terhubung sebagai donor darah, yang mana darah-darah ini, semua ini akan dijadikan bahan pangan para vampir. Di markas, Deck dan Hedges membuang waktu luangnya dengan bermain bola basket, sementara Som membacakan buku cerita pengantar tidur untuk Zoe. Di saat itu juga, Hannibal yang sedang beristirahat di kamarnya tiba-tiba didatangi Drake yang menyamar sebagai Abraham Whistler. Drake lalu menyekap Hannibal, kemudian membunuh Deck, Hedges, dan Som. Singkat cerita, saat Blade dan Abby kembali ke markas, mereka menemukan Hedges, Deck, dan Som telah tewas, sedangkan Hannibal dan Zoe menghilang. Ternyata, Drake telah membawa keduanya ke sarang vampir di mana Hannibal ditahan di sana. Hannibal kemudian sadar dari pingsannya dan bertemu dengan seekor anjing Strand Reaper. Danica, Jericho, dan Esser lalu menemui Hannibal untuk menanyakan tentang senjata yang direncanakan oleh Blade. Hannibal tentu saja menolak untuk memberitahunya. Hal itu membuat Danica marah dan mengancam akan mengubah Hannibal menjadi vampir. Ketika Blade dan Abby sedang berkabung, mereka didatangi teman Som bernama Calder. Calder lalu menunjukkan pesan video sebelum Som tewas, di mana video itu berisi pengerjaan virus Destar yang bisa diterapkan secara sempurna. Caranya, yaitu Blade harus menyuntikkan Destar ke tubuh Drake dan harus membunuh setiap vampir di sekitarnya. Akan tetapi, Calder menambahkan bahwa virus ini kemungkinan bisa membunuh Blade. Calder lalu memberikan proyektil yang mengandung virus Destar, di mana Abby memasukkan proyektil itu ke salah satu anak panahnya. Blade dan Abby akhirnya berhasil melacak keberadaan Hannibal di sebuah perusahaan farmasi milik Danica. Keduanya pun mempersiapkan segala persenjataannya dan pergi ke markas Danica. Sesampai di sana, Blade memompa koloid perak yang dikabutkan ke dalam sistem pendingin udara, yang membuat vampir di dalamnya sulit bernafas. Di saat itulah, Blade muncul melalui jendela atap. Blade menghadapi para vampir, sedangkan Abby melepaskan Hannibal dan kemudian bertempur melawan para vampir lainnya. Di tengah pertempuran, Abby menyelamatkan Zoe. Hannibal melawan Jericho, sedangkan Dead bertarung melawan Drake. Dengan teknik kocokan sabun, Hannibal akhirnya berhasil mengalahkan Jericho. Tapi enggak lama kemudian Danica tiba-tiba datang menyerang Hannibal.
Drake yang kesal dengan gaya rambut Blade akhirnya menunjukkan wujud aslinya sebagai Dracula. Dengan wujud aslinya ini, Dracula berhasil melumpuhkan Blade. Saat Dracula hendak mengakhiri Blade, Abby menembakkan panah Deathstar ke belakang kepala Drake, tetapi Drake menariknya keluar dan melemparkannya ke lantai. Blade kemudian mengambil Deathstar dan menusukkannya ke dada Drake yang membuat virus Deathstar terlepas. Virus tersebut menyebar ke udara dan membunuh semua vampir termasuk Danica. Setelah virus itu hilang, Drake menjadi manusia kembali. Tepat sebelum dia meninggal, Drake memuji Blade karena telah memulai ras vampir baru dan mengingatkannya bahwa kehausan akan selalu menang. Di saat itu juga tiba-tiba Lucy dan agen FBI menyerbu ke dalam gedung. Mereka membawa Blade ke rumah sakit dan bersiap untuk melakukan otopsi. Saat mereka akan melakukan otopsi, tubuh Blade tiba-tiba berubah menjadi tubuh Drake. Hal ini merupakan hadiah dari Drake untuk Blade karena Drake mengetahui bahwa Blade adalah harapan terbaik untuk ras vampir di masa depan. The virus didn't kill him. Hannibal kemudian menutup film ini dengan mengatakan bahwa virus tidak membunuh Blade karena separuh jantung manusianya tidak berhenti berdetak, hanya saja melambat. Blade sebenarnya terbangun beberapa bulan kemudian. Ia siap untuk melanjutkan perangnya terhadap semua jenis vampir di muka bumi ini, dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.